잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamimatul Fadilah dengan NIM 2521030 dari PTIK 6A akan menjelaskan tentang definisi WPAN dan arsitektur WPAN. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi WPAN. WPAN adalah singkatan dari Wireless Personal Area Network yang merupakan jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik pribadi dalam area kecil. WPAN biasanya memiliki jarak operasi yang terbatas, mencakup area sekitar 10 meter hingga 100 meter, tergantung pada teknologi yang digunakan. Konsep ini dipopulerkan oleh Bluetooth, sebuah teknologi yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat melalui gelombang radio frekuensi. WPAN dirancang untuk menghubungkan perangkat dalam ruangan ataupun area pribadi seperti rumah, kantor, atau kendaraan. Apa perbedaan WPAN, WLAN, dan LAN? WLAN atau Wireless Local Area Network dan LAN atau Local Area Network adalah tiga jenis jaringan yang berbeda berdasarkan cakupan dan jangkauannya. WPAN memiliki jangkauan yang paling terbatas, hanya mencakup area kecil seperti ruangan atau area pribadi. WLAN memiliki jangkauan yang lebih luas, biasanya mencakup area gedung atau kantor. Sedangkan LAN memiliki jangkauan yang lebih besar lagi, mencakup area yang lebih besar seperti kota atau wilayah tertentu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan WPAN. Kelebihan dari WPAN yang pertama adalah konsumsi daya rendah. Kedua adalah mobilitas atau pergerakan yang tinggi. WPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN. Ketiga adalah kemudahan dan kecepatan instalasi. Instalasi WPAN mudah dan cepat karena bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel. Keempat adalah fleksibel. Teknologi WPAN memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Kelima adalah biaya lebih murah. Meskipun biaya instalasi awalnya WPAN lebih mahal dari PAN konvensional, tetapi biaya pemeliharaannya lebih murah. Keenam adalah scalable. WPAN dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah kelemahan dari WPAN. Yang pertama adalah jarak jangkauan yang terbatas atau pendek. WPAN memiliki jangkauan yang terbatas, biasanya hanya lebih kurang 100 meter. Kedua, gangguan interferensi. Karena frekuensi radio yang digunakan dalam WPAN sering digunakan oleh banyak perangkat, ada potensi untuk gangguan dan interferensi yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Ketiga adalah keamanan. Karena sifatnya yang nirkabel, WPAN rentan terhadap serangan keamanan seperti phishing dan spoofing. Keempat adalah keterbatasan bandwidth. Dibandingkan teknologi nirkabel lainnya seperti Wi-Fi, ini dapat membatasi kecepatan transfer data dan kinerja aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi. Kelima adalah kompatibilitas. Selanjutnya adalah arsitektur dari WPAN. Seperti yang dapat dilihat pada gambar,
Yang pertama yaitu lapisan aplikasi atau aplikasi layar. Kedua, lapisan transport atau transport layar TCP. Ketiga, lapisan network atau network layar routing. Keempat, LLC atau logical link channel. Kelima, SSIS atau specific convergence sublayer. Keenam adalah lapisan data link atau data link layar. Ketujuh, lapisan fisik atau physical layar. Arsitektur WAN terdiri dari penerima frekuensi radio yang merupakan pengontrol level bawah yang berada pada lapisan fisik. Kemudian di atasnya ada lapisan data link atau data link layar yang di dalamnya terdapat sublapisan luar yang selain berfungsi untuk menghubungkan dengan lapisan fisik juga berfungsi untuk mengkonfigurasi jaringan. Lapisan di atas lapisan data link adalah lapisan network yang berfungsi mencari jalan untuk pengiriman data atau message routing. Lapisan paling atas dalam arsitektur WAN adalah lapisan aplikasi yang berfungsi untuk perangkat antarmuka atau antara pemakai yang perangkat. Selanjutnya adalah contoh penerapan jaringan WAN. Yang pertama adalah Bluetooth, merupakan salah satu contoh penerapan WAN. Bahkan Bluetooth adalah teknologi yang diunggulkan oleh jaringan WAN saat ini. Kecepatan transfer data pada Bluetooth ini hingga 1 Mbps, sedangkan jarak jangkauannya tidak lebih dari 30 meter. Contoh penggunaan Bluetooth adalah pada ponsel, smartphone, Bluetooth portable, mouse, dan masih banyak lagi. Kedua adalah Home RF atau Home Radio Frequency. Merupakan salah satu jaringan WAN yang dibuat oleh sebuah kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari para produsen komputer terkenal di dunia. Dari sisi kecepatannya, Home RF maksimal kecepatan yang digunakan pada jaringan ini adalah 10 Mbps. Dan jarak yang bisa dijangkau adalah 100 meter. Ketiga adalah Zigbee. Dalam penerapannya, prinsip jaringan komputer pada Zigbee banyak digunakan dalam koneksi jaringan di dalam industri maupun perusahaan. Dari sisi kecepatan, Zigbee lebih rendah dibandingkan dengan Bluetooth, yakni sekitar 250 kbps saja. Sedangkan dari sisi jangkauannya, Zigbee lebih luas dibandingkan Bluetooth, yakni bisa mencapai 76 meter atau lebih. Yang keempat adalah infrared atau inframerah. Inframerah adalah sebuah jaringan komunikasi nirkabel yang menggunakan sinyal yang berwarna merah. Sinyal tersebut tidak bisa terlihat dengan mata telanjang dan harus menggunakan alat khusus untuk melihat sinyal infrared. Untuk jarak yang bisa dijangkau menggunakan infrared sangat terbatas, yaitu hanya beberapa meter saja atau bahkan kurang. Dari sisi kecepatan pun inframerah juga tidak terlalu besar. Jaringan ini hanya mencapai beberapa megabit saja dalam 1 detik. Contoh penerapan yang saat ini masih digunakan adalah remote televisi, sound system, kipas angin, dan AC. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang definisi dari WAN dan arsitektur WAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나요 우리